Bulan Ramadan kali ini harusnya bisa menjadi momen introspeksi bagi diri kita untuk memperbaiki cara kita berpikir, untuk bagaimana kita bisa mengelola hati kita. Mohon maaf saya katakan, banyak rumah tangga sekarang carut marut, bermasalah, sengsara, melarat. Itu bukan karena suaminya tak pandai mencari uang, bukan karena istrinya itu tidak baik dalam berperilaku kepada suaminya, melainkan di antara keduanya itu tidak ridho, tidak menerima apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ingin memikirkan sedikit tentang bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, hadisnya ini sahih. Tingkatan hadis ada sahih, hasan, doif, maudu. Hadis sahih ini adalah hadis yang paling kuat yang dimana dijadikan sebagai acuan untuk umat Islam dalam beramal. Innallaha katabal maqadir khamsin alfasanah qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan takdir 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka jika bumi dan langit belum diciptakan, apalagi manusia, tapi itu semua Allah sudah tetapkan 50.000 tahun jauh sebelum itu. Sehingga harusnya manusia jika memahami konsep ini, dia itu sudah paham, sudah mengerti apa yang akan terjadi pada hidup saya, sengsara atau bahagia itu sudah menjadi ketetapannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan segala sesuatu itu tergantung sesuai dengan kadarnya masing-masing. Oh, ada orang yang ganteng, diberikan istrinya yang tidak cantik. Tapi mereka saling menerima. Karena apa? Allah menurunkan sakinah mawadah warahmah. Allah memberikan penglihatannya itu kepada istrinya itu cantik. Walaupun menurut pandangan kita itu tidak cantik. Nah, itu semua kan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmahnya itu tadi. Nah, sekarang banyak orang tidak menerima hal tersebut. Ada orang yang ingin dibilang, wah dia kaya ya, ingin dipuji oleh penglihatan orang lain, tapi tidak mau merasakan bahwa saya ini sebenarnya kaya loh. Diri sendiri harusnya yang merasakan bahwa saya ini kaya. Dengan apa yang saya miliki saat ini, dengan yang Allah berikan, anugerahkan kepada saya ini kaya. Walaupun secara materi orang melihatnya dia tidak kaya. Nah, disinilah manusia banyak tertipu, terjebak. Mengapa demikian? Ya kita balik lagi. Setan mengatakan, la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan goda keturunan Bani Adam ini dari depan, belakang, kanan dan kiri. Sekarang godaan jin dan setan itu halus, tidak terlalu nampak. Dan coba bayangkan, perhatikan. Negara kita ini banyak orang-orang yang mengerti tentang agama. Ustadz, kiai, habaib. Mereka paham akan agama. Tapi apakah mereka mengamalkan agama itu? Wallahu a'lam bishawab. Jika kita melihat berita, sungguh amat mengerikan. Ada seorang ustadz mencabuli muridnya, ada seorang kiai pondok pesantren menghamili santrinya. Itu adalah fakta bahwa ternyata ilmu agama tidak menjadikan pribadi manusia itu baik secara utuh. Nah, kita kembali lagi bagaimana kita bisa menjadi insan yang diharapkan oleh Rasulullah, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa naik level ke dalam tingkatan agama yang ihsan. Ada Islam, iman dan ihsan. Mampukah kita mencapai yang namanya ihsan ini? Oh, ini amat sangat berat. Karena kita harus bisa beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau kita tidak mampu, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah senantiasa melihat kita. Namun itu amat sangat berat. Kadang kita lupa bahwa banyak perbuatan-perbuatan kita yang halus, padahal itu dosa, tapi kita tetap lakukan. Oleh karena itu mengapa kita dalam beribadah, selesai kita sholat kita katakan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita mohon ampun kepada Allah karena apa? Kita buat dosa. Hari-hari kita buat dosa. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk beristighfar 100 kali dalam sehari. Itu Nabi yang makhzum terpelihara dengan kecerdasan akalnya mengatakan bahwa saya ini takut untuk berdosa. Kelupaan saya untuk tidak mengingat Allah, tidak berzikir, mengatakan Allah, 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 subhanallah, walhamdulillah. Itu termasuk ke dalam satu bentuk dosa. Apalagi kita yang senantiasa memang hari-hari kita berdosa. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah. Maka kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, setahun, setahun, setahun. Kembali kita Idul Fitri, kita bersih kembali,
kita suci lagi, lalu kita kotori lagi, Allah bersihkan lagi. Dan yang kita harapkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka daripada itu, saya ingin mengajak kepada manusia, dimanapun kalian berada yang menonton video saya, marilah kita coba hati kita ini untuk ridho, untuk menerima segala ketetapan yang Allah berikan, maupun itu baik, maupun itu buruk. Karena sejatinya kita sudah memang Allah atur, Allah sudah tetapkan. Orang yang bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mampu untuk menerima segala apa yang Allah berikan. Tidak ada yang dapatkan ridhoku kecuali satu, orang yang ridho menerima takdir keputusanku. Oleh karena itu maka hati ini memang harus selalu dijaga, dikelola, karena jika dia rusak, maka rusak segala-galanya. Namun jika dia baik, maka baik segala-galanya. Baik dalam berpikir, baik dalam berucap, baik dalam penglihatan, baik dalam segala-galanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita inayah, hidayah, istiqomah. Karena istiqomah itulah yang paling susah. Banyak orang sekarang bisa melakukan sholat tahajud, bisa. Banyak orang bisa melakukan sholat duha, bisa. Puasa sunnah Nabi Daud, bisa. Tapi istiqomah sampai dengan akhir hayatnya, itu yang jarang orang bisa melakukan. Semoga bermanfaat. Dan kita berharap nanti Idul Fitri kita benar-benar suci, bersih. Tidak kembali lagi ke dalam setelan pabrik kita yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.